Nah itu tadi kalau kita bicara tentang ilmu iman, Islam, ihsan, dan alamatus sa'ah, itu semuanya 4 hal berkaitan satu sama lain. Iman kita perlu pelajari juga, wajib itu mah pasti. Islam juga perlu kita pelajari untuk kesahat ibadah kita pelajari fikih. Yang ketiga ilmu ihsan atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah, itu untuk membersihkan diri kita dan untuk kita dapat menaiki satu tangga demi tangga yang lain sampai kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, supaya kita tahu apa hal-hal yang dapat menggoda iman kita, yang menghancurkan keislaman kita di akhir zaman, sehingga kita menghindari itu semuanya. Menghindari. Jadi Pak, kalau simpelnya Pak, sekali lagi Pak, simpelnya. Jadi kalau kita membaca tentang alamatus sa'ah, kayak kita jalan Pak. Kita jalan nih, di tengah-tengah jalan banyak rambu-rambu. Ke sono jangan, ada penggalian. Ke kaki kiri ada perbaikan jalan. Nanti kayak begitu. Jadi dalam kita menjalani hidup ini, menjalani iman kita, menjalani Islam kita, ihsan kita, itu ada rambu-rambu. Apa yang mesti kita teruskan, apa nanti godaan-godaan yang ada dan sebagainya, itu banyak dikaji di dalam fikih alamatus sa'ah. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini, ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, tsabitun fil kitabi was sunnah, itu dasarnya semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak lepas dari sunnah, nggak lepas dari Al-Quran. Wa kutubi al-a'immah, dan kitab-kitab yang dikarang oleh para imam-imam. Wa qad jama'ahul Imamul Ghazali, dan sungguh itu telah dikumpulkan oleh Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi. Itu dikumpulkan fi kutubihil azimatil qadr, di dalam kitab-kitab yang masya Allah subhanallah, kitab-kitab yang apa aja. Ilmu fikih beliau ada Al-Wajiz, ada Al-Khulasah. Dalam ilmu apa lagi, itu semua jadi dasar Pak, jadi omdah dari referensi utama dalam mazhab Syafi'i. Al-Wajiz, Al-Khulasah, Al-Basit, itu semuanya kitab menjadi betul-betul menjadi omdah, menjadi dasar dalam mazhab Syafi'i, dalam sejarah tahrir mazhab Syafi'i. Kemudian ilmu apa lagi? Imam Ghazali itu ilmu tasawuf, ada Bidayatul Hidayah, ada Al-Arba'in fi Usuluddin, ada Ihya Ulumuddin. Itu semuanya menjadi umdah juga, menjadi referensi utama dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Indaman lahu basiratun fid din, bagi orang yang mempunyai basirah fid din, dalam agama, wa rusukhun fil ilmi, dan kelekatan di dalam ilmu, wa kamalun fil yakin, dan kesempurnaan di dalam keyakinan. Artinya kitab-kitab seperti kitab-kitab Imam Ghazali itu kudu dikaji, mesti sepantasnya siokinya dikaji. Kenapa? Karena beliau ini kalau menjabarkan dalam kitabnya, apalagi Ulumuddin, itu semua ilmu ada. Makanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf mengatakan, man lam yaqra ihya alaysa lahu haya. Barang siapa yang tidak baca ihya, maka nggak ada kehidupannya, nggak hidup. Maka seperti kitab Imam Ghazali Ulumuddin ini mencakup akidah, ada di situ, mencakup ilmu fikih juga ada di situ, mencakup juga ilmu tasawuf. Ini itu dikumpulkan dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sedikit terakhir, 5 menit terakhir. Jadi Imam Ghazali itu menarik. Imam Ghazali itu belajar dari guru utamanya. Guru utama Imam Ghazali yaitu Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Oh, itu Imamul Haramain. Punya kitab namanya
Al-Matlab fi Durayatil Madhab, Nihayatul Matlab fi Durayatil Madhab. Kemudian Imam Ghazali ini subhanallah, beliau ini adalah di awal mulanya beliau itu alim dalam filsafat, usul fikih, kemudian fikih. Menjadi pengajar di madrasah nizamiyah yang ada di Nisabur, yang dibangun oleh Nizamul Mulk. Itu pada masa itu di Baghdad, Pak. Itu jamiah atau lembaga pendidikan paling dicari, paling dituju oleh manusia sejagat. Ilmu apa aja dipelajari. Kalau sekarang kita kan universitas tuh, apa aja dipelajari? Agama, non istilah umum atau agama dipelajari. Itu madrasah nizamiyah ketika itu subhanallah menjadi pusat peradaban dunia. Orang Eropa datang, orang Muslim semua datang. Apa aja dipelajari? Dan Imam Ghazali menjadi guru utama di madrasah nizamiyah tersebut. Tapi subhanallah, setelah beliau ini dikenal, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Imam Ghazali dikenal, kitabnya masyhur dalam fikih, usul fikih, dalam akidah semuanya. Kurang lebih 10 tahun atau beberapa belas tahun setelah itu, sebelum beliau itu wafat, beliau hijrah, meninggalkan semuanya. Gajinya mah udah mentereng pasti, udah dikenal. Kalau kita mungkin udah sertifikasi, udah jadi pegawai negeri PNS dan sebagainya itu. Tapi semuanya ditinggalkan oleh Imam Ghazali. Kemana? Menuju ke Baitul Maqdis. 10 tahun Imam Ghazali antara Baitul Maqdis dengan Syam, Jami' Umawi yang ada di Damaskus. Ngapain? Tafakur, zikir, kemudian riyadhah, kemudian wirid dan sebagainya. Seakan-akan lisanul hal Imam Ghazali mengatakan, saya ini ketika di madrasah nizamiyah, orang pada munjung-munjung saya, orang pada nyanjung saya, orang pada muji-muji saya. Engkau imamul a'immah, engkau adalah imam, engkau. Itu tidak membuat Imam Ghazali puas. Imam Ghazali meyakini masih ada yang kurang. Apa itu? Hati masih ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Mungkin ada hasad, mungkin ada riya di situ. Akhirnya Imam Ghazali karena dorongan faktor tersebut hijrah ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan disitulah Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. 10 tahun Imam Ghazali berada di perantauan, tapi bukan tujuan untuk dunia. Tapi padahal beliau itu imam, ngajar fikih, ngajar usul fikih, ngajar macam-macam. Tapi itu tidak menjadikan Imam Ghazali puas. Seakan-akan masih ada yang kurang. Akhirnya apa? Hijrahnya Imam Ghazali dari ngajar kemana? Ke tasawuf. Fokus uzlah, fokus tasawuf 10 tahun di Baitul Maqdis. Kemudian di Jami' Umawi juga. Itu khalwat beliau Imam Ghazali tersebut sampai mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Sehingga wafatlah Imam Ghazali, kemudian di akhir hayatnya pindah ke Tus yang ada di Maghrib, kemudian disitulah Imam Ghazali wafat. Jadi hijrahnya begitu, Pak. Ini hijrahnya dari dunia untuk akhirat. Kalau kita kan kadang perantauannya untuk mencari dunia gitu ya. Orang datang kemana mau mencari dunia, ini enggak. Merantau dari Baghdad ke Syam, ke Baitul Maqdis karena nggak enak. Padahal udah semua udah punya. Alim bukan alim, subhanallah. Imamul a'immah. Imam daripada imam. Muridnya itu subhanallah 300. Imam Ghazali kalau ngajar di madrasah nizamiyah 300 semuanya imam semuanya. Ulama semua yang diajar oleh Imam Ghazali 300 orang sekali majelis itu di madrasah nizamiyah. Tapi semuanya itu syuhrah, terkenal dan sebagainya tidak menjadikan Imam Ghazali puas. Akhirnya Imam Ghazali hijrah untuk memperbaiki jiwanya, untuk mengoreksi dirinya, hatinya dan sebagainya, hingga akhirnya Imam Ghazali tutup usianya dalam keadaan jama', menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, akidah dengan tasawuf, dan itu semuanya subhanallah jadi amal jariah daripada Imam Ghazali sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfa'na bi barakatihim. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walhamdulillahirabbil alamin walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.